Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan belajar tentang jumlah dan hasil kali akar-akar persamaan kuadrat. Simak baik-baik ya. Untuk bentuk umum dari akar-akar persamaan kuadrat ini adalah ax kuadrat ditambah bx ditambah c sama dengan 0. Jadi, pasangannya x kuadrat itu namanya a, pasangannya x namanya b, dan yang paling belakang yang tidak punya x namanya c. Nah, kemudian akar-akarnya itu adalah X1 dan X2. Tapi ada juga beberapa sumber yang namanya alfa beta atau XY, itu sama saja. Nah, lalu ini jika akar-akarnya dijumlah, maka rumusnya adalah min B per A. Jadi, A sama B ini diambil dari bentuk umumnya. Misalnya, A-nya itu nilainya 1, B nilainya 2, maka ya kita ganti huruf A dengan B-nya. Jangan lupa ya, tanda negatifnya selalu mengikuti di rumusnya itu. Nah, kemudian jika akar-akarnya itu kita kalikan, maka X1 dikali X2 sama dengan C per A. Nah, tidak hanya itu, bisa juga dikurang. X1 dikurang X2 itu adalah plus minus akar dari D per A. Jadi tanda plus minus itu tergantung mana yang lebih besar, apakah X1 atau X2 yang lebih besar. Jadi ini adalah akar-akarnya jika dijumlah, dikali maupun dikurangkan. Nah, kemudian tidak hanya itu, kita bisa pecah lagi menjadi beberapa rumus. Misalnya, jika X1 kuadrat ditambah X2 kuadrat. Nah, ini sama dengan, ini akan kita pecah menjadi buka kurung X1 ditambah X2 tutup kurung dikuadratkan dikurang 2 kali X1 kali X2. Nah, ini bentuk-bentuk seperti ini sudah ada di SMP. Jadi kalian bisa buka lagi materinya dulu. Dan kenapa harus dipecah? Karena kita tidak punya nilai X1 kuadrat dan X2 kuadrat. Nah, kemudian tidak hanya itu, kita ada contoh lain. Sekarang misalnya X1 kuadrat dikurang X2 kuadrat. Ini akan kita pecah menjadi bentuknya X1 ditambah X2 enggak kuadrat dikali X1 dikurang X2. Nah, jadi gini ya bentuknya. Karena yang dijumlah ada, yang dikurang juga ada. Nanti bisa dikerjakan. Kemudian bisa juga X1 pangkat 3 ditambah X2 pangkat 3. Ini bentuk lainnya atau setelah kita pecah akan menjadi X1 ditambah X2 tutup kurung di pangkat 3 kan, dikurang 3 kali X1 dikali X2, kemudian dikali lagi dengan X1 ditambah X2. Jadi semuanya ini ada yang di lingkaran kuning ya. Contoh lain, X1 pangkat 3 dikurang X2 pangkat 3, itu bentuk lainnya adalah X1 dikurang X2 pangkat 3 ditambah 3X1 dikali X2 buka kurung X1 dikurang X2. Jadi yang beda hanya tanda plus minus. Bedanya itu aja. Ada lagi, misalnya 1 per X1 ditambah 1 per X2. Maka bentuk lainnya adalah, ini sama saja seperti kita menjumlahkan pecahan ya. Berarti yang bawahnya dikali, yang atasnya ditambah. Ini pelajaran SD, kalian ingat-ingat lagi. Kemudian kita kasih contoh deh. Nih, saya kasih contoh. Misalnya persamaannya adalah X kuadrat ditambah 2X ditambah 5 sama dengan 0. Nah, jadi ini persamaannya dan akar-akarnya adalah X1 dan X2. Kemudian carilah, atau yang akan dicari adalah X1 kuadrat ditambah X2 kuadrat. Ini berapa? Nah, ini bisa kita selesaikan dengan menggunakan persamaan yang di atas nih.
udah kita tulis dan udah kita pecah ya. Jadi bisa kita selesaikan dengan persamaan ini. Persamaan ini tolong diingat baik-baik. Jadi biar mudah nanti jika ada akar-akar yang mau dicari. Oke, lanjut. Sekarang kita jawab ya. Jawab. Nah, persamaan ini kita tulis lagi. X2 kuadrat ditambah 2X ditambah 5 sama dengan 0. Dan akarnya adalah X1 dan juga X2. Di mana nilai X1 tambah X2 sama dengan min B per A. Min B. Nah, B itu nilainya 2. A nilainya 1. Jadi tinggal kita substitusikan. Min 2 per 1 sama dengan 2. Kemudian jika dikali X1 dikali X2 sama dengan C per A. Ingat persamaannya tadi. C itu nilainya 5. A nilainya 1. 5 per 1 sama dengan 5. Nah, kemudian yang ditanya adalah X1 kuadrat ditambah X2 kuadrat. Itu jika dipecah nilainya X1 ditambah X2 dikuadratkan dikurang lagi. Min 2 kali X1 kali X2. Tadi nilai akarnya jika dijumlah hasilnya negatif 2 ya. Berarti buka kurung negatif 2 tutup kurung kuadrat dikurang 2. Kalau dikali hasilnya 5 berarti 2 kali 5. Negatif kali negatif hasilnya positif ya. Min 2 kali 5 hasilnya 10. Jadi 4 dikurang 10 hasilnya negatif 6 ya. Ingat baik-baik karena negatif 2 dikali negatif 2 hasilnya 4 ya. Jangan sampai keliru di situ karena banyak sekali yang terkecoh. Oke, ini saja materi kita hari ini dan ini adalah soal latihannya. Silahkan dikerjakan sesuai dengan contoh dan rumus-rumusnya ya. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye!